Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di Adik Maxim Tutor. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan banyak orderan. Kembali lagi dengan saya, teman-teman. Di video kali ini saya mau sedikit masuk ke konten bicara ojol. Ada permasalahan yang lagi update yang saya alami beberapa jam tadi setelah saya mendapatkan orderan. Saya ini lagi selesai narik dan sembari saya istirahat, saya mau sampaikan ke teman-teman sesuatu hal yang mungkin penting dan mungkin juga tidak penting, tetapi saya mau berbagi sedikit pengalaman saya ke teman-teman semua. Bagi teman-teman mungkin yang tidak mau dengar, silahkan di skip aja, tetapi kalau mau didengar silahkan simak sampai habis, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi saya tadi dapat orderan, yang mana orderan yang saya dapatkan ialah seperti di samping ini. Ini orderan yang saya dapatkan adalah orderan dengan ongkir 6.500, salah, ongkirnya 6.500 dengan fitur food and shop, dimana dia mau memesan makanan di warung makan atau di rumah makan gitu, teman-teman. Tetapi yang mana ketika saya mengambil orderan ini, ongkir yang 6.500 dinaikkan menjadi 26.500. Itu tadi pertamanya ketika saya lihat orderan tersebut, itu di tab order itu harganya 26.500. Jika saya minta, itu langsung dikasih ke saya. Kan ketika saya mengambil orderan pasti akan saya pilih mana yang besar, mana yang menurut saya itu lumayan untuk ongkir dan untuk uang tambahan gitu. Nah, ketika saya mendapatkan orderan tersebut, pasti kalian juga di sana pasti lihat orderannya tuh. Oh, orderannya besar, jadi diambil aja. Dan tadi saya ambil orderannya 26.500. Itu yang pertama muncul di tab order. Itu berarti ongkir yang tersebut dia naikkan sebesar 20.000. Nah, setelah saya dapatkan orderan tersebut dan saya udah lihat juga ongkirnya, alamatnya juga udah saya tahu, saya chat, saya OTW ke sana dan saya pesankan, mau pesan apa, Kak? Nah, sementara selanjutnya setelah saya pesan mau pesan apa, beliau ngomong nanti kalau sudah di warung baru saya telepon gitu. Nah, saya di perjalanan ke sana kurang lebih 2 kilometer. Saya ke sana. Setelah saya sampai dan saya mau ingin menelpon dia, tiba-tiba ongkirnya langsung berubah menjadi 6.500 lagi. Ini yang saya bingung dan merasa heran gitu. Kenapa bisa ongkir yang awalnya sekian, terus juga bertambah sekian, dan akhirnya turun lagi gitu. Setahu saya, sebelumnya ketika ongkir udah ditambah dan orderan itu udah ada di tab layar dan kita udah minta, ongkir yang berubah itulah yang akan kita ambil dan akan dibayarkan ke kita. Tetapi saya lihat tadi itu, saya langsung aneh, teman-teman. Kenapa ongkir yang ada di situ langsung berubah kembali ke harga awal yang dia pesan? Apakah ongkirnya itu bisa dirubah di HP customer atau tidak? Ini saya tidak ketahui dan kemungkinan bisa dirubah. Kalaupun bisa dirubah, ini sangat merugikan driver. Kenapa saya bilang sangat merugikan driver? Karena ketika kita lihat ongkir awalnya sekian dan kita mau untung dari ongkir tersebut, sementara ketika kita sampai ongkirnya udah berubah di angka awal. Kenapa? Kenapa? Itu jadi pertanyaan saya, kenapa bisa dirubah kembali? Sementara itu ongkir yang udah dirubah, bisa dirubah kembali ke harga awal. Itu membuat saya heran dan merasa merasa seperti dimainkan gitulah. Kalau bahasanya seperti dimainkan. Ketika ongkirnya udah naik dan kita udah sampai, ongkirnya diturunkan. Ini yang saya tidak habis pikir dari permasalahan yang saya hadapi tadi. Mungkin teman-teman juga ada yang mengalami hal ini, yang mana ketika teman-teman lihat ongkirnya sekian, ketika sudah sampai di titik, teman-teman melihat orderan dengan ongkir yang berubah jadi ongkir yang menurun dari ongkir awal yang teman-teman minta. Ini yang jadi pertanyaan saya. Tetapi kalau memang itu berubah menjadi ke bawah, saya sarankan ke pihak aplikator untuk kalau bisa ongkir yang udah dinaikkan tidak bisa lagi dirubah ke harga awal. Kalaupun bisa dirubah, harus komunikasi lagi dengan si driver, apakah driver mau ambil orderan tersebut atau tidak. Karena kalau main sembunyi-sembunyi seperti itu sangat merugikan driver. Karena ongkir yang kita anggap besar, sementara bisa dirubah ketika kita udah sampai di titik awal gitu, teman-teman. Terus juga ada kerugian-kerugian lain yang mungkin kita hadapi di jalan ketika kita ambil orderan tersebut. Kita udah sampai di titik dan udah ketika sama juga tidak mau dengan ongkir awal yang dia tuliskan, dia mau ongkir yang dia rubah dan harus dibatalkan, itu merugikan kita. Itu bensin kan banyak
dibayar, jadi kita rugi juga teman. Banyak ruginya kalau kita lihat di kejadian saya ini. Dan saya tidak lanjutkan orderan tersebut, saya suruh batal, lebih baik dibatal daripada harus harus berubah pihak seperti itu, yang ongkir yang awalnya kita tidak sangka-sangka dan akhirnya berubah di awal, itu sangat disayangkan teman-teman. Dan bagi teman-teman juga yang menghadapi permasalahan ini, mungkin saja ada yang mengalami hal yang sama, teman-teman kalau bisa, kalaupun teman-teman mau ambil, komunikasikan lagi dengan customer, karena setiap ada yang ganjal itu pentingnya kita bisa berkomunikasi dengan customer agar tidak menjadi salah paham. Oke, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang suka dengan videonya, klik subscribe. Kita akan kembali ke video-video menarik saya selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.